kasih. Saya kenalkan dulu diri kami semua ya. Saya Angela Lydia, Ketua Ekoenzim Nusantara Salatiga. Bu Salamah ya, ini Ketua Bank Ekoenzimnya. Lalu Ibu Ari itu bendahara, Ibu Tri juga bendahara. Ya. Jadi kita organisasi ini sudah didirikan sejak tahun 2020 akhir Oktober, lalu sudah berkembang sampai sedemikian besar, dan kegiatan kami selalu ada ya, hampir tiap bulan kami ada kegiatan. Kenapa kita fokus di ekoenzim ini? Karena ekoenzim ini adalah cara termudah untuk mengolah sampah organik. Jadi ekoenzim adalah cairan multifungsi yang dibuat dengan cara fermentasi selama 3 bulan dari bahan-bahan organik, contohnya seperti kulit buah dan sisa sayuran segar, lalu ditambah dengan gula ini bisa gula aren asli atau molase atau tetes tebu, ditambah dengan air dan difermentasi sampai 3 bulan. Itu tentang ekoenzim. Kalau tujuan didirikannya ekoenzim itu ya, tujuan didirikannya ekoenzim itu sebenarnya karena kita prihatin dengan sampah yang belum terkelola dengan baik. Jadi dulunya kami ini bergerak di bank sampah sebenarnya. Jadi karena di bank sampah itu waktu itu masa pandemi, sehingga tidak ada kegiatan sama sekali, apalagi waktu itu di tempat saya, waktu itu di Colong sana terkena klaster pertama pandemi. Nah, sehingga kita tidak berani keluar rumah. Sementara kan sampah terus dihasilkan tiap hari. Nah, sehingga ada ekoenzim ini sangat mudah membuatnya, lalu manfaatnya juga sangat luar biasa, bukan hanya untuk untuk pemanfaatan sampah yang tidak terkelola, tetapi juga manfaatnya lainnya tuh banyak. Misalnya contohnya ekoenzim ini bisa digunakan untuk udara, pemurnian udara, lalu digunakan untuk pemurnian air. Air kan kita tahu banyak limbah, banyak polutan-polutan ya. Lalu pemurnian tanah sendiri, kalau tanah pertanian banyak yang menggunakan pestisida. Nah, ini dengan ekoenzim tanah itu akan dimurnikan, jadi bahan kimianya bisa terserap oleh ekoenzim. Juga untuk kesehatan. Nah, manfaatnya ini yang kita ambil sehingga kita fokus ke ekoenzim. Karena manfaatnya sangat luar biasa. kegiatan di ekoenzim ini apa? Kegiatannya mungkin Bu Salamah bisa menceritakan kegiatannya apa saja. Membuat ekoenzim, kemudian memanfaatkan pastinya juga bisa kesehatan Saya tambahkan kegiatan lain itu seperti misalnya kita menuang ekoenzim di sungai, ya itu kita tujuannya untuk memulihkan air sungai dari sampah limbah. Lalu penyemprotan udara di TPA, itu pernah kita kegiatan di TPA Ngeronggo itu 2 kali. Lalu kita sedang fokus untuk perkebunan organik yang ada di Salib Putih. Jadi Salib Putih itu akan kita jadikan sebagai kayak percontohan yang mempergunakan ekoenzim sebagai bukan menggunakan pestisida kayak urea lagi, tapi Bahwa ada ekoenzim yang digunakan bagi semuanya yang ada memang kita karena sudah berorganisasi pasti kita mempunyai program kerja ya. Ini program kerja itu cara kita mensosialisasikan adalah kita membuat kegiatan
misalnya kita mau berkoensim rame-rame, kan menarik minat orang ya, yang lihat ada apa sih kok rame-rame kayak di sini buatnya, ada apa sih kok rame-rame, lalu kita foto-foto dan itu kita posting di IG, IG-nya Salatiga itu kita posting di situ, lalu banyak orang yang berminat, misalnya sekitar sini ya kan, sekitar di mana kita membuat ekoenzim ada orang berminat, ayo ikut silakan. Itu cara mensosialisasikannya. Lalu setelah itu banyak yang tahu, misalnya contohnya dari kita ke DLH juga, ini memperkenalkan diri ke DLH bahwa ada nih organisasi yang sudah dibentuk untuk menangani limbah sampah organik yaitu Ekoenzim Nusantara. Kita memperkenalkan diri ke DLH dan DLH juga mensupport, sehingga kadang-kadang DLH punya program untuk sosialisasi di kelurahan atau di kecamatan mana yang materinya atau temanya tentang pengolahan sampah organik, kita diundang. Nah dari situ mulai banyak yang mengenal. Ada nggak sih Bu selama proses di ekoenzim ini, dalam ekoenzim ini ada tantangan atau kayak kesulitan gitu? Oh, banyak sekali tantangannya. Boleh ceritakan Bu Tri? Bu Tri ini juga aktivis ya, boleh diceritakan nanti saya tambahin kalau misalnya apa kurang. Kesulitan kita ya di ekonomi itu ya kalau kita misalnya ada kegiatan, karena kita kan biasanya ya berangkat kan cuma ini, sedangkan kita kan juga masih banyak kegiatan yang lainnya, jadi kita masih kekurangan. Tanaman itu di pot ya, dua-duanya di pot. Yang spot yang satu itu saya mempergunakan medianya ekoenzim dengan tanah. Jadi awalnya tuh pot itu saya kasih tanah dan ekoenzim, biarkan dulu beberapa minggu ya. Setelah itu saya masukin, tanami dengan yang di pot ini kan saya stek aja, dicucurkan di situ. Itu daunnya tuh lebih besar yang ini daripada yang ini. Memang, iya. Padahal ini yang dari induknya ya, induknya dengan anaknya ya istilahnya ya. Yang ini tuh gede-gede daunnya segini-gini. Yang ini daunnya kecil. Untuk cabai juga, cabai itu lebih hijaunya tuh lebih kelihatan menarik gitu ya dibandingkan dengan yang tidak mempergunakan ekoenzim. Ayo sekarang gencarkan ekoenzim. Kalau yang itu kan, yang tadi yang buat sesak nafas itu kan bisa, kalau misal kayak orang-orang yang rokok kan biasanya kalau olahraga kan dia lebih cepat terengah-engah, itu bisa nggak? Ya peluk aja ekoenzim itu kan kalau rokok saya rasa ini ya itu harus dikurangi sih ya, kita tidak, makanya tadi saya katakan ekoenzim bukan obat dewa ya, semuanya bisa diatasi dengan ekoenzim, tidak, untuk membantu saja. Kalau misalnya gara-gara rokok ya harus dikurangi rokoknya ya, kalau gara-gara rokok ya kurangi rokoknya. Tetapi untuk penyembuhan sesaknya coba pakai ekoenzim di peluk ya, atau dibalurkan ke tubuhnya. Tetapi tetap harus dikurangi rokoknya. Kalau dia rokoknya tetap tidak mau mengurangi ya sesaknya akan timbul terus. Ya kan? Iya. Karena itu kan ada pemasukan dari dalam yang memang menyesakkan paru-paru kan. Jadi memang itu harus di-cut dulu. Tapi bagi kita yang perokok pasif, jika teman kita ada yang rokok, kita semprot aja ekoenzim, tenang aja kita gini-gini. Udah kita tidak akan terisap dengan rokoknya itu. Kita semprotkan aja. Kalau misalnya teman kita ada yang rokok atau sekitar kita, udah semprotkan aja, melindungi diri sendiri aja dari perokok pasif. Itu manfaatnya banyak sekali tuh, hampir wah luar biasa sih ekoenzim ini. Misalnya perut kita sakit ya tempelkan di perut. Dikasih kain gitu? Nggak usah, karena ini kan sudah tidak nembus ya airnya ya. Tetapi ekoenzim ini tetap mengeluarkan ion negatif. Ya, ion negatif ini tidak, nanti sifatnya nano bisa ya, bisa tembus kan. Nah, tubuh kita kan mempunyai ion positif. Nah, ketika kita memegang ekoenzim ini, balance ya, tertarik ya. Kalau misalnya ion positifnya berapa tutup botol? Serendam sampai 20 sampai 30 menit saja, jangan kelamaan. Ya. Setelah itu racun dalam tubuh kita akan terdetoks, terserap oleh ekoenzim tadi.
dan kita tidurnya jadi nyenyak, peredaran darah lancar ya, lalu sakit-sakit di sendi-sendi hilang. Yang paling ada testimoni ya dari teman kita Pak Subandi ada ya dalam grup. Iya, iya. Itu kan melihat video saya merekam kami ada kegiatan merendam kaki dengan ekoenzim. Saya buat videonya, lalu dia ikuti itu. Dia kan pakai smartwatch ya untuk menghitung kualitas tidur. Biasanya dia tidurnya itu 2 jam bangun, 1 jam bangun gitu ya. Ketika malam tuh mau tidur dia rendam kaki pakai ekoenzim, malam itu tidurnya nyenyak. Jadi kualitas tidurnya itu benar-benar kualitas ya, berkualitas, tidurnya berkualitas. Itu hanya merendam air kaki dengan ekoenzim. Nah, coba bayangkan betapa luar biasanya ekoenzim itu. Jadi kami ini kenapa tetap konsen di ekoenzim, karena manfaatnya yang sangat luar biasa ini tadi. Enggak, wih. Hah? Kepala? Menumbuhkan rambut. Iya, kepala Yang rontok botak. tadi ya, botak. Walaupun sudah tua bisa. Walaupun sudah tua bisa.